di Changchun University of Science and Technology di China, Bu ya. Kemudian beliau banyak experience ya, terutama di dunia teknologi, menempati beberapa posisi yang strategis. Dan sekarang beliau menjadi founder dan CEO di Indigo, Bu ya, begitu ya. Indogo, Pak. Oh, Indogo, sorry, Indogo. Nah, tentu beliau ini pengalaman di dunia teknologi sangat banyak ya. Nah, di kesempatan G-Talk kali ini dengan mengusung tema gamification untuk proses bisnis yang lebih baik, ya. Nanti tentu beliau akan memberikan atau sharing knowledge kepada kita semua tentang apa itu gamification ya. Mungkin sebagai pengantar bahwa gamification secara sederhana ya adalah proses mengintegrasikan ya atau metode penerapan strategi atau untuk bisnis yang mengadopsi seperti permainan game ya atau di mana terdapat poin gitu ya, leveling, award, sistem menang dan kalah dan lain sebagainya lah. Nah, mungkin beliau ini akan lebih deep lagi membahas hal itu. Nah, kita lagi happening nih tentang game-game, terutama yang dari Korea itu Squid Game mungkin ya mungkin itu game apa namanya yang lagi happening. Tentu penerapan gamification di proses bisnis ini seperti apa. Nah, mungkin silahkan Bu Evelyn akan menyampaikan atau sharing knowledge terhadap kita semua terkait materi di hari ini. Silahkan Ibu. Oke, thank you banget Pak Indra ya. Ini dari Jarifish ya. Oh, thank you banget buat kesempatannya ya telah mengundang saya gitu ya. Making Indonesian Field Workers Go Digital ya. Iya. Dan di bawahnya ada tulisan apa itu Pak? Tagline-nya Pak? Go tagline-nya ya intinya sih Jaripis ini untuk monitoring tim lapangan, operation monitoring apps itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi thank you banget nih ya buat Ya, Jarifish sudah mengundang dan menyempatkan waktu ya untuk memanage this event. Aku izin share screen ya teman-teman ya. siap. Silakan Nanti Ibu. kalau misalnya nggak jelas langsung info aja ya. Oke. Nah, biar paginya makin semangat ya. Jadi tema kita hari ini adalah gamification ya. Kalau tadi nama saya udah lengkap, udah dijelaskan sama Pak Indra, kita bikin yel-yel sedikit ya, walaupun kita nggak terlalu banyak, it's okay, lebih baik sedikit tapi semuanya dapat gitu ya. Karena kata orang, nggak ada satu Jack Ma, nggak akan ada Alibaba gitu ya. Nggak ada satu Mark Zuckerberg, nggak akan jadi Facebook gitu ya. Nggak akan ada Jarifish, nggak akan ada teman-teman. Jadi teman-teman walaupun satu, dua, atau nanti sampai ratusan pun, tetap kita harus semangat ya. Nah, mau bikin little booster ya. Kalau saya bilang Jarifish Talk, ya di layar udah tulisannya ya. Jarifish Talks, teman-teman boleh jawab yes, yes, yes. Kalau nggak bisa keluar audio, boleh dong di chat ya. Kalau saya bilang Jarifish Talk, teman-teman boleh jawab yes, yes, yes. Kita coba dulu ya. Jarifish Talks, Yes, yes, yes. yes, asik kan ya. Jadi walaupun teman-teman lihat dimanapun, pokoknya yes, yes, yes ya. Nah, yang Siap. kedua, kalau saya bilang Indogo, teman-teman boleh jawab everyone is CEO, oke? Indogo, everyone is CEO. Kita coba ya, Indogo. Everyone is CEO. Wih, asik ya. Nah, teman-teman, satu hal ya, kita samakan persepsi dulu ya. Apapun impiannya, jika dikerjakan pasti sampai. Jadi sebelum saya bicara tentang gamification lebih lanjut, biasa kalau orang mau berusaha, orang mau coba, orang mau melakukan percepatan gitu ya, biasa banyak banget tuh di kepala ya, entah malu lah, takut, ngerasa nggak mampu, siapa saya, dan lain sebagainya. Nah, saya mau ajarin satu teman-teman, sebelum kita masuk ke gamification, atau nanti mungkin ada teman-teman akan gabung juga dan sesi tanya jawab, mau bilang satu bahwa apapun impiannya, sebetulnya jika dikerjakan, ada satu kepastian pasti sampai. Orang itu takut sebetulnya karena takut malu, takut gagal, takut nggak berhasil, pokoknya isinya ketakutan semua. Padahal itu semua belum tentu terjadi ya. Tapi ada satu kepastian, apapun impiannya jika dikerjakan, pasti sampai. Biasa orang akhirnya takut, teman-teman, kita samakan persepsi dulu karena dia merasa sukses itu hanya satu hari, teman-teman. Hari ini mulai usaha, besok sukses. Nah, itu yang bikin salah ya. Jadi kalau program Landmark memang back office-nya instan. Orang konsultasi sejam langsung selesai ya, langsung jadi programnya. Tapi kalau bisnisnya sendiri nggak begitu, teman-teman. Landmark bisa kasih instan pun perjalanan saya dari tahun 2008, teman-teman. Jadi
kurang lebih udah 12 tahun lebih ya, sampai akhirnya bisa hari ini menciptakan yang benar-benar yang namanya instan gitu. Jadi kalau sebelumnya ya sama, orang harus tunggu, kadang harus berbulan-bulan, belum baginya gitu kan. Nah itu prosesnya. Ya sampai sini kita cek lagi ya, Little Boosternya ya. Jerry Fish Talks, Yes, yes, yes. asik. Indogo, Everyone is CEO. oke. Luar Wih, biasa. asik, asik. Oke, apapun impiannya sekali lagi jika dikerjakan pasti sampai ya. Nah, today agendanya kita akan mengenal apa itu sebetulnya gamification. Ya, sebetulnya kalau sekarang lagi in banget gitu ya dari film Korea ya. Squid titik-titik ya sudah tahu lah gitu ya. Dan saya lebih suka menyebutnya sebetulnya game for action. Jadi gamification itu kan secara istilah, tapi kalau secara perusahaan saya sendiri kita menyebutnya game for action. Nah, nanti kita saya akan share sedikit tentang tujuan game for action, elemen penting dari game for action, contoh game for action dan objektivitas dari game for action. Ini biasanya memang bagus banget ya buat leveling manager dan leveling team karena nanti kita akan belajar lebih banyak why-nya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kita harus mengerti dulu ya, apa sih itu gamification gitu ya. Kalau kita lihat gambar di kanan, ini sih gambar di kanan aku ambil dari Google aja, teman-teman. Ini dari Food and Drink ya. Kita lihat di sini waktu orang belanja ada poin, ada lesson sama ada word ya. Jadi di sini ada poin, ada lesson, ada word. Jadi kalau di luar negeri sekarang itu tiap kali menunggu kafe, mereka misalnya udah punya tab, mereka udah kasih namanya game-game. Di mana game-game tersebut punya leaderboard. Nah, jadi sebetulnya gamification itu adalah aplikasi teknik dan konsep game ke dalam strategi pemasaran. Jadi secara umum sebetulnya gamification ini untuk pemasaran, jadi bukan untuk semua divisi. Nah makanya kenapa di perusahaan saya change namanya jadi Gaming for Action. Jadi setiap divisi saya terapkan kurang lebih gamification ini. Cuman karena takut jadi salah persepsi, makanya saya rubah dikit jadi Gaming for Action gitu. Nah, jadi lebih dari 70 perusahaan besar di dunia telah meluncurkan paling tidak satu aplikasi dengan gamification pada akhir tahun 2014. Jadi gamification ini bukan baru ya, udah dari tahun 2014. Tapi sebelumnya sebetulnya udah, tapi hanya memang baru mulai in gitu ya. Biasanya kan kalau brand memang butuh waktu ya, tahun 2014. Nah, strategi gamification dipercaya mampu meningkatkan engagement hingga 150%. Ya contohnya kayak barusan yang di cafe itu di kanan. Orang kan akhirnya jadi pengen coba main game. Terus besok-besok karena ada leaderboard dia pengen balik lagi tuh ke game tersebut. Nah, itu sampel paling gampang. Jadi gamification telah terbukti meningkatkan engagement, brand loyalty, dan hasil positif lainnya bagi sebuah bisnis, teman-teman. Jadi secara internal tim saya menyebutnya gaming for action, artinya permainan saya untuk action. Nah, jadi kalau secara company, saya pakai ini untuk bantu teman-teman itu tujuan kerja itu nggak hanya melulu tentang materi, tapi lebih daripada itu yaitu tentang kompetensi itu sendiri. Sama seperti kita waktu main game, pasti ada kalah, ada menang. Tapi ada satu yang pasti waktu kita main game, kita ingin menang. Ya walaupun kita kalah, kita akan coba lagi, tapi ada keinginan yaitu ingin menang. Nah, kenapa sih akhirnya dia bisa naik jadi 150% dan saya rasakan sendiri di company saya? Karena kalau teman-teman cuma mencari berdasarkan materi, ya besok ada yang maaf kata ya, ada yang kasih lebih besar, teman-teman akan pindah terus ke tempat yang lebih besar. Tanpa teman-teman ingat bahwa suatu hari yang akan kita pegang itu adalah kompetensi. Ya, kita kerja mungkin fresh graduate ya, umur 20, 21, 22, 23 lah ya. Sampai umur berapa kita bisa kerja? Katakan kita umur 40 sampai 45. Akhirnya kita mencari kerja hanya karena materi. Dan waktu umur kita sudah tidak bisa lagi bekerja, kita lupa dengan kompetensi. Nah, sebetulnya gaming for action ini, kalau di tempat saya pribadi, itu lebih fokusnya kepada menggali kompetensi. Nah, ini ya. Jadi tujuan dari gamification atau buat saya itu gaming for action adalah kalau yang umum ya, yang di sebelah kiri, kalau teman-teman cari di Google juga sebetulnya bisa meningkatkan brand, terus memikirkannya, mereka akan penasaran dan mulai berlangganan atau membeli barang brand tersebut. Itu tujuan gamification yang umum. Terus efek sampingnya bagaimana para pelaku gamification dapat mengasah keahliannya dalam berlomba. Nah, di sini ya, berlomba. Dan terbukti dapat membangun engagement dan mengkonvensi potensial konsumen menjadi pelanggan. Nah, sebelah kiri sebelum kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang psikologi sedikit ya teman-teman, karena aku juga punya perusahaan namanya Cek Tulisan Tangan. Di sana kita bisa baca grafologi teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau kerja sebagai accounting, nah teman-teman bisa cek juga tuh di Cek Tulisan Tangan. Saya tuh sebetulnya cocok nggak di accounting, jangan-jangan saya bukan di accounting. Nah, jadi gamification ini secara kita dari kecil, sebetulnya key-nya cuma satu, yaitu lomba. Ya, waktu kecil apapun caranya, kita akan berusaha membantah orang tua pada dasarnya. Jadi misalnya orang tua bilang kita A gitu ya, kita ngelakuinnya B gitu. Atau orang tua bilang B, kita pasti pengennya C.
Ada orang bilang kita lagi masanya explore, lagi masanya pengen tahu tuh, pengen tahu ini, pengen tahu itu, jadi kita nggak nurut. Padahal bukan itu. Sebetulnya kita pengen yang namanya dihargai, teman-teman. Pengen yang namanya diterima, pengen yang namanya di-appreciate. Nah, gamification kalau kita drop down ke secara psikologis, yang dia mainkan itu adalah bagaimana yang tadi kita diterima, tapi yang ujungnya adalah berkompetensi. Jadi kalau perusahaan yang sudah menerapkan gamification, itu akan bagus kedua belah pihak. Karena saat kompetensinya dicapai atau diraih sama personal, perusahaan pun nilai levelnya pasti naik. Dan waktu nilai level perusahaannya naik, timbal balik ke kita dalam bentuk salary pun pasti naik. Nah, di sini kita harus punya dulu persepsi yang sama ya. Jadi gamification itu basically secara kunci itu sebetulnya hanya dalam bentuk lomba. Nah, masalah hadiahnya apa? Nah, itu yang akan kita telusuri sesudah ini ya. Nah, kenapa saya rubah menjadi gaming for action? Karena saya mau pakai ini sebagai internal di perusahaan saya. Bagaimana para tim dan kelompok di dalamnya dapat berlomba. Nah, jadi key-nya sama berlomba, hanya bedanya saya lebih ke internal pemakaiannya. Saya belum pakai gamification keluar ke konsumen, saya belum. Tapi ke internal udah saya terapkan. Nah, efek sampingnya gimana nih? Para pelaku game for action dapat mengasah keahliannya. Ini yang kita harapkan dengan melakukan gaming for action. Dalam berlomba dan terbukti dapat membantu mencapai maksimal potensial dirinya. Atau sebaliknya, waktu teman-teman tadi udah dibilangin ya, ternyata saya bukan accounting nih. Nah, dengan gaming for action juga akan mengeliminir yang ternyata tidak capai atau dia mungkin bukan bagiannya atau sampai kemampuannya atau kompetensinya. Artinya dengan gaming for action secara positif kita bantu tim mengasah keahliannya, secara positif tambahan lagi adalah membantu dia mengetahui bahwa mungkin dia bukan di accounting, bagian dia di tempat lain. Nah, sebelum saya maju ke berikutnya, kita samakan persepsi dulu ya teman-teman. Buat saya nggak ada tim yang jelek, yang ada tim yang nggak cocok. Karena ikan tinggalnya itu di air, kalau burung tinggalnya di udara. Nah, kalau burung disuruh tinggal di air dan dipatok dan dikasih standarnya di air, burung ini nggak akan bagus teman-teman. Mau sejago-jagonya burung ini nggak akan bagus. Atau kebalikan, sejago-jagonya ikan berenang ditandingin sama burung disuruh terbang gitu, ya sama. Nah, jadi sampai sini dari gaming for action, sometimes kita ketemu tim yang juga mungkin belum tahu jati dirinya itu siapa. Gue tuh sebetulnya jagonya di mana sih? I'm very good at in which position. Nah, mungkin dia juga belum tahu. Nah, akhirnya kita bisa bantu pakai gaming for action ini untuk mengetahui sebetulnya dia bisa achieve nggak. Nah, kalau dia bisa achieve dan dia makin bagus, berarti itu memang dirinya dia. Dan kembali lagi, saat dia makin bagus, nilai perusahaan pasti bagus, nilai perusahaan pasti bisa kembaliin ke secara tim bagus. Berhubung kita memang lingkupnya di dunia startup ya, kita nggak dalam company yang udah settle gitu ya. Jadi di sini teman-teman kan mungkin juga startup atau yang mungkin akan mengerjakan startup atau sedang dalam timnya startup gitu ya. Melakukan hal yang sama nggak apa-apa. Next. Nah, ini elemen pentingnya dari gaming for action sebelum nanti kita masuk tanya jawab ya. Pertama, ada keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi gaming for action bukan asal main game ya teman-teman. Setiap game itu dibuat punya tujuan. Ya kalau yang dulu tahu gamenya Mario Bros lah gitu, udah tahu kan apa sih si tujuan Mario Bros atau si Squid itu gitu kan udah tahu ya apa sih yang dia sebenarnya tujukan gitu sampai ada bunyi yang sekarang ada di mana-mana dijadiin game sama semua orang gitu kan. Gimana tuh suaranya yang nah gitu kan? Ya, Betul. udah tahu kalau udah denger lagu itu kan, udah langsung jadi brand tuh. Nah, itu kan dari game sebetulnya udah bisa bikin brand. Nah, kedua ada rules yang jelas. Kalau teman-teman udah nonton tuh filmnya, di sana ada rules ya. Jadi kamu harus ngapain. Kalau mukanya ngebalik, kamu nggak boleh ngapain gitu kan. Kalau nanti mukanya maju, kamu harus maju. Dan ada waktu. Ya, jadi rules di sini bukan hanya aturan, tapi juga tell about time ya. Jadi sama. Jadi kalau misalnya kita kaitkan ini dengan timnya kita, kaitkan ini dengan perusahaannya kita, sama. Tujuan perusahaan kita harus jelas dulu. Jadi kalau kita ini adalah entrepreneur mau bikin usaha ya, tujuan usaha kita harus jelas dulu. Udah tujuan usaha harus jelas, ada rules-nya dengan timeline ya teman-teman. Jadi di sini sorry saya kurang tambahin satu yang namanya waktu. Artinya ada deadline-nya itu kapan? Misalnya kayak game yang di Squid gitu kan, 6 menit atau berapa menit gitu. Nah sama. Cuma kalau usaha kan ya mungkin nggak pakai menit lah ya, pakai hari atau minggu gitu kan. Jangan pakai tahun juga ya. Kata orang kerja keras boleh ya, tapi jangan sementahun gitu ya. Sementara boleh, tapi jangan sementahun gitu ya. Oke, yang berikutnya, ketersediaan orang untuk ikut programnya. Artinya apa? Ya, waktu kita bikin game dan ada rules yang jelas, ya orang-orang tim kita harus mau ikut program. Ya, kalau misalnya seru, ya mereka kan pasti mau gitu. Kalau nggak seru, ya nggak berhasil. Sama seperti orang bikin game. Berapa banyak akhirnya orang bikin game di Google pun yang akhirnya nggak in ya, nggak maju gitu. Akhirnya gamenya nggak ada yang pakai gitu kan, karena nggak seru. Tapi yang seru berhasil nggak ya berhasil. Jadi gaming for action bisa tercapai atau sampai elemen pentingnya benar-benar terimplementasi dengan baik, ya harus juga ada ketersediaan orang untuk ikut programnya. Terus keempat ada leaderboard ya. Nah, ini penting. Jadi kalau gaming for action, kamu bikin game tapi nggak pakai leaderboard atau papan peringkat,
ya nggak nyampe juga ke tujuan. Karena pentingnya dari gaming for action ini adalah competitiveness-nya yang harus dapat. Lombanya tadi, teman-teman. Semua orang itu senang berlomba pada dasarnya. Basically, lomba itu secara pride and proud, secara psikologisnya orang, itu melebihi materi yang kamu dapat. Tapi untungnya, kalau kompetitifnya udah dapat, kompetensinya udah dapat, materi itu pasti ikut, jamin. Kalau nggak ikut, tenang aja. Emas ditaruh di taman, mau ditaruh dimanapun, tetap akan jadi emas. Jadi kalau diri kamu adalah juga emas, dan sekarang mungkin di perusahaan ini nggak dianggap emas, pindah aja ke tempat lain, pasti nganggap kamu emas gitu kan. Nah, yang kelima, harus punya poin sebagai reward untuk tukar hadiah. Yang keenam, punya badge atau lencana sebagai reward atau bisa juga hadiah setelah mendapatkannya. Bisa juga pakai ada punishment. Nah, kalau di tempat saya contoh paling gampang nih, gaming for action itu di tempat saya contoh buat di marketing ya. Kita itu cari orang sehari itu secara data itu minimal 100. Nah, dari 100 kita sortir minimal dapat 5. 5 yang efektif gitu ya, sampai akhirnya kita bisa masuk ke Zoom. Nah, kalau sampai ada yang nggak dapat, nah punishment di kita itu push up, teman-teman. Dan ini bukan dari saya yang bikin push up-nya, tapi dari teman-teman tim marketing sendiri. Biar kuat, karena sekarang nggak bisa canvassing, katanya nggak bisa keluar. Sekarang cuma duduk depan laptop. Pokoknya kalau nggak nyampe, push up. Nah, jadi di sana ada punishment juga. Ada sedikit rasa malu juga. Akhirnya orang berusaha. Basically, yang untung siapa? Tim-timnya lagi. Karena waktu timnya akhirnya mencapai, satu dia nggak push up, dua dia punya kebanggaan atau pride proud dalam dirinya, yang ketiga ya pasti materi dong ya. Kalau nggak ada materi, nggak ada poin, ya ngapain juga gitu kan. Namanya main game pasti ada sesuatu ya. Kalau saya suka banget tuh main game yang Tom Walks Run gitu ya, yang main-main simpel aja sih, yang nyariin duit itu, nyariin gold gitu ya. Nah kan sama ya, semua juga ada tujuan tapi ada punishment. Nah, nomor 8 jangan lupa, namanya game harus ada leveling. Kebayang ya teman-teman kalau main game hanya satu level, males banget nggak sih? Udahnya kayaknya ditinggalin gitu, udah tamat, udah tamat ya udah gitu kan. Nah, game for action juga sama, harus ada leveling karena kembali lagi tujuannya kita adalah mengasah kompetensi. Jadi kalau mau mengasah kompetensi pasti harus ada leveling ya. Kalau enggak gimana caranya ya. Nah, yang 9 ada standar nilai yang bisa diukur. Nah, ini penting. Sering orang bikin game for action tapi nggak punya standar nilai yang bisa diukur. Contohnya apa? Misalnya hari ini tadi ya, contoh tim marketing saya 100, harus nanti mundur 20 sampai saya dapat 5 yang bisa masuk ke Zoom. Nah, tapi kalau misalnya udah masuk 5 ke Zoom, harus juga punya nilai. Nggak hanya 5 ke Zoom, tapi harus juga punya target omset. Misalnya dalam sehari berapa nih target omsetnya? 10 juta. Atau dalam sebulan target omsetnya berapa nih? 100 juta. Nah, ada standar nilai yang bisa diukur. Nah, jadi di bawah ini kalau teman-teman cari di Google juga sebetulnya ada ya. Jadi gamification ini banyaknya, it's about user engagement, reward, achievement, motivation, learning, sama challenge. Makanya dia lebih keluar, lebih ke user engagement. Kalau gaming for action saya lebih ke internal. Karena buat saya, kalau internal saya udah bagus, internal saya bisa menjadikan gaming for action ini jalan, yang di luar ini pasti akan terjadi dengan sendirinya. Seperti itu. Karena semangat-semangat tim saya yang bagus pasti akan bisa menular. Ya jangan corona aja yang menular orang ya, harus hal penting yang baik juga harus bisa menular ya orang lain ya. Nah, elemen penting gamification artinya secara inti kalau teman-teman pengen ngingetin itu gampang. Ada pemain yang bisa dijadikan kompetisi dan mau berkompetisi. Kembali lagi ya, kompetisi nggak akan berhasil kalau nggak ada peserta ya. Jadi ada pemain yang bisa dijadikan kompetisi dan mau berkompetisi. Yang kedua, itu bukan tentang quantity ya teman-teman, hati-hati. Standar nilainya bukan tentang quantity, tapi tentang quality. Kembali lagi ya, gaming for action itu bukan mengejar orang hanya untuk mencari materi dalam bentuk target omset atau misalnya dalam bentuk sesuatu yang buat saya tuh greediness lah, lebih ke greediness atau keserakahan gitu. Itu nggak akan achieve sih buat saya gitu, nggak worth lah gitu untuk dikejar gitu. Tapi gaming for action ini lebih ke arah kembali lagi tadi ke competitiveness dalam arti kompetensi. Bagaimana kita membantu tim-tim kita untuk bisa mencapai kompetensi dirinya yang paling maksimal dalam dirinya gitu. Nah, jadi ini contoh gaming for action sebetulnya udah ada ya Goyang Shopee kalau teman-teman tahu ada hadiahnya koin Shopee kan ada GoPoint tuh, hadiahnya voucher potongan. Nah, itu yang tentang company tadi saya udah jelaskan ya, saya nggak jelasin banyak. Nah, ini contoh gaming for action di perusahaan. Contoh ya, saya punya KPI Hero gitu ya. Di KPI Hero ada juga Landmarks Weekly Leaderboard gitu. Nah, di sini ada gamification player types, meet the player gitu ya. Jadi, nah poinnya di sini, making them happy, enjoy, farmer, achievement, self-seeker, sama networker. Saya nggak akan terlalu banyak bahas tentang teori ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini contohnya sebelah kiri, ada enjoyer, farmer, self-seeker, networker. Jadi apa sih yang mereka cari gitu, mekaniknya apa, estetiknya apa, story-nya apa gitu. Jadi banyaklah cara-caranya sih. Seperti itu.
Nah, jadi objektivitasnya itu sebetulnya kalau untuk keluar, yang meningkatkan awareness, menghitung tracking, membangun komunikasi, menjadikan konsumen potensial sebagai pelanggan. Nah, tapi kalau di dalamnya sendiri, itu lebih ke memfokuskan pada tujuan perusahaan melalui game. Jadi visi misi perusahaan itu bisa dengan mudah diserap dan dicapai oleh tim-tim sendiri gitu. Nah, kemudian membantu meningkatkan produktivitas tanpa dimandor setiap hari. Nah, ini penting teman-teman. Saya waktu pertama kali tahun 2008, field-nya saya itu kerja di sebuah perusahaan listrik. Perusahaan listrik itu ada 120 orang gitu. Nah, di sana saya hari itu pulang dari China, saya harus memimpin 120 orang itu karena dipercaya menjadi tangan kanan. Tapi kebayang ya, tiba-tiba masuk ke perusahaan dipercaya tangan kanan, orang nggak mungkin dong menurut saya gitu kan, siapa saya gitu, siapa Bu Evelyn gitu. Dan ya memang kalau dia lulusan itu kenapa gitu dan lain sebagainya. Karena memang kita belum bangun reputasi. Saya sendiri kan belum ada reputasinya di sana secara karyawan ya, kalau secara owner sih kan ada gitu. Nah, gimana caranya hari itu juga sebetulnya saya udah bikin yang namanya game. Cuman sekarang baru in yang namanya gamification-nya. Nah, hari itu gimana caranya saya nggak perlu nyentuh mereka, saya bikin sebuah simulasi sistem di mana mereka bisa kerja dengan sendirinya. Contohnya ya, waktu itu kan perusahaan listrik itu ada beberapa divisi. Saya paling gampang aja ya, contohnya itu adalah divisi pembelian dan penjualan. Usaha apapun pasti ada jual, ada beli ya. Jadi V sendiri juga jual jasa. Yang belinya siapa ya? Bisa teman-teman, bisa konsumen luar atau referral kan gitu ya. Dari Jari V sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contohnya jual sama beli. Gimana caranya kita bikin mereka bisa jalan masing-masing. Nah, bagian penjualan itu akan mengeluarkan data penjualan. Bagian pembelian akan membeli barang pada dasarnya. Nah, hari itu saya udah bikin sebuah sistem di mana orang pembelian itu bisa baca total penjualannya itu berapa. Nah, dari total penjualannya misalnya 1.000. Ternyata bagian pembelian misalnya tidak mencapai 1.000 belinya dalam bulan ini. Nah, akhirnya per hari itu pun saya bikin dalam sistem, kalau sampai stok barang kurang dari rata-rata, bagian pembelian itu nggak bisa pulang. Artinya nggak bisa absen pulang. Nah, hari itu baru bentuknya seperti itu. Tapi itu udah saya terapkan sejak lama sebetulnya. Nanti kita di bagian Q&A ya, akan bahas lebih banyak lanjut. Teman-teman boleh aktif aja langsung tanya ya. Aku mau cek dulu deh sebelum 2 ke terakhir. Jadi Visto? Yes, yes, yes. Oke, berarti masih ada ya. Indogo? Everyone is a CEO. Oh iya, oke ya, apapun yang dikerjakan pokoknya pasti sampai ya. Kita lanjut ya. Jadi gamification memfokuskan tujuan, membantu meningkatkan produktivitas tanpa dimandor, dan yang terakhir membantu meningkatkan penghasilan tim melalui produktivitasnya. Ya, jadi gamification konsep kalau teman-teman juga cari di sana itu dia ada goal, ada learning, ada skill, ada achievement, ada challenge, reward, competition, sama user engagement. Ya, jadi ini adalah poin-poin gamification konsep. Jadi kalau nggak ada skill juga berat. Ya, jadi sama kayak orang main game. Jadi gampang banget sebetulnya menyerap gamification itu. Pikirkan aja waktu kita main game, apa sih yang kita butuhkan di game? Reward, punishment, restart, leveling, dan yang udah pasti skill. Ya, tapi ingat loh teman-teman, pernah nggak sih main game kita nggak lulus nih di level 4 dan kita ulangi terus sampai akhirnya kita lulus. Nah, sebetulnya gaming for action poinnya di sini, di mana kita bisa mengejar kemampuan potensial maksimal diri kita dari brainnya kita, dari otaknya kita ini gimana caranya kita nge-push. Ya, pernah kepikir nggak sih main game diulang-ulang, tapi kok akhirnya bisa ya? Karena pada dasarnya otak kita ini pintar. Udah diciptain tuh pintar. Nah, kalau sampai ada orang yang nggak pintar, itu karena nggak pernah diasah. Ya, buat saya sampai ini saya percaya nggak ada orang terlahir tidak pintar. Tapi ada orang terlahir tidak punya kesempatan buat mengasah. Nah, paling bedanya di situ aja. Ya, disclaimer ya, gamification tidak berlaku untuk semua divisi, tetapi bukan berarti nggak bisa. Ya, ini disclaimer ya, hati-hati ya, karena semua orang bilang, oh kalau gitu semua dibikin gamification. Ya, nggak bisa juga, nggak tentu, tapi bukan berarti nggak bisa. Selama teman-teman ketemu celahnya dan elemennya tadi semua ada, berarti bisa. Nah, gampangnya gitu aja. Key poinnya perlu keadaan atau challenge untuk bisa menjadikan gamification ini seru. Ya, karena kalau gamification yang nggak seru dan nggak berhasil, siapa yang mau follow gitu kan? Ini malas banget sih gitu. Karena balik lagi ya, gaming for action ini untuk mengejar atau untuk menyentuh kompetensi seseorang bisa lebih mencapai potensi maksimalnya ya. Kemudian jangan lupa, setiap gaming for action harus punya impact apa yang diharapkan. Nah, ini yang saya rasa agak beda sedikit. Waktu kita bermain game, ada beberapa game itu sebetulnya hanya untuk have fun, hanya untuk ya udah buang aja relax atau enjoy-nya gitu kan. Nah, tapi ada juga game yang untuk melatih misalnya matematika kita, melatih logika kita. Nah, hati-hati. Waktu kita bikin game for action, kita harus make sure our game is help our team ya. Sebetulnya kalau saya posisi tadi udah dikenali sebagai CEO, saya nggak merasa diri saya Chief Executive Officer ya. Saya lebih merasa gimana saya bisa menjadi Chief Example of Others. Jadi waktu tadi Indogo Everyone is CEO, it's about bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada orang lain. Karena hidup kita mau ngurung. Orang lain akan ikut murung.
Mau nggak mau kita ini menularkan, apapun kita akan menularkan. Tapi kalau saya senyum, ya teman-teman mungkin akan ikut senyum. Nah, disinilah impact apa sebetulnya diharapkan dari Game for Action ini. Dan hati-hati ya, impact just not about the greedy one ya, hati-hati itu ya. Jadi Game for Action bukan permainkan karena egoisme pribadi. Nah, ini penting ya. Jadi permainan bukan permainkan karena egois pribadi, tapi karena memang kita mau bikin game untuk membantu orang mencapai potensial dirinya. You cannot spell challenge without change. Nah, Game for Action ini benar-benar juga butuh perubahan. Artinya, waktu kita bikin game, tapi ternyata orangnya tidak mau berubah, game ini pun akan nggak berhasil. Tapi kembali lagi, waktu we are a leader, we are called as a leader, we need to think how to make the game that people want to join. Ya, jadi gimana caranya kita memikirkan game ini biar orang mau join. Nah, kurang lebih seperti itu. Ulangi ya, you cannot spell challenge without change. Oke ya. Nah, ini trial game ya. Trial game ya. Mumpung orangnya nggak banyak, jadi hadiahnya nggak terlalu pusing saya. Ini trial game for action with real gift ya. Ini saya benar-benar bakal ngasih gift ya buat teman-teman 20.000 bagi 3 orang yang paling cepat ya. Oke ya, hadiah OVO 20.000 bagi 3 orang yang paling cepat melakukan hal ini ya. Follow IG official saya, cari IG officialnya Evelyn apa, dan couplepreneur_id. Oke, tas yang pertama ya. Follow IG official saya dan couplepreneur_id. Ya. Di sini saya bantu kasih QR code. Nah, dunia IT ya, maju sedikit. Kalau cari-cari ketik-ketik susah ya. Nah, saya bantu kasih clue-nya pakai QR code. Oke. Dan berikan hasil print screen telah follow ke WA tersebut dengan format. Nah, saya bantu lagi pakai QR code. Nah, tinggal scan doang. Oke. Jadi dapatkan bonus 30.000 bagi yang minimal follow 15 IG perusahaan saya. Waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sambil teman-teman siapin tanya jawab. Sorry. Oke, silakan waktunya 5 menit ya. Saya kasih lagu ya. Nah, silakan. Ayo teman-teman, dapat gift dari Bu Evelyn, silakan. Saya kasih lagu ya, sebentar. Saya siapin dulu. Ini lagunya nggak jalan kayaknya. Oke. Oke, ini catatnya ya. Lagunya ada ya?
Oke ya, sudah ya. Luar biasa, Bu. Oke, gimana berhasil? Di sini sudah ada 3 orang ya. And the winner is di sini ada Andini dan siapa ini? Tresa ya? Tresca ya? Betul nggak? Tresca. Ada Andini sama Tresca ya. Nah, boleh dong Andini sama Tresca cerita sedikit barusan what the feel? Kenapa kamu mau gabung? Halo, salam kenal. Sama siapa nih? Aku Andini, Kak. Oke, gimana Andini? Ini sih keren banget, Kak. Ternyata ada cara ya untuk meningkatkan kinerja dari teman-teman. Misal di divisi penjualan, nah itu boleh banget sih kalau ke teman-teman divisi penjualan bisa meningkatkan kinerja mereka, gitu sih. Oke, mantap. Barusan ada kesulitan nggak? Barusan pakainya ketik atau scan QR code? Pakai QR code. Pakai QR code ya. Tapi yang 30 follow 15 IG nggak dapat ya? Nggak ya? Nanti saya jelaskan sedikit. Oke, thank you Andini. Tres manggilnya apa nih? Tresa ya? Tresya, Kak. Oke, halo Tresia. Gimana Halo, Tresia? Kak. Baik. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Gimana Tresia? Kalau dari yang udah diikutin dari tadi itu menurut saya menariknya dari Game for Action itu karena kan kita butuh tantangan. Nah, dari permainan itu kan seperti udah disebutkan tadi ada semua level dan tantangannya tersendiri itu membuat orang pasti mau terus berusaha apalagi kalau misalnya tertarik ya dengan permainan itu. Dan itu kalau misalnya dalam perusahaan atau ketika kita menerapkan untuk customer gitu, kita membuat mereka lebih tertarik karena jadinya nggak monoton gitu, buat saya seperti itu. Oke, Tresia boleh cek OVO-nya, sudah masuk? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke ya. Nah, jadi teman-teman ya yang udah join, thank you banget ya. Di sini ada Tresia sama Andini. Nah, aku mau sekalian cerita dikit. Nah, tadi kan teman-teman cuma share QR code ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah itu ada bonus. 30.000 sebetulnya, bagi yang minimal follow 15 IG. Sebetulnya secara 5 menit, game ini dimungkinkan nggak untuk follow 15 IG dalam waktu 5 menit? Menurut teman-teman? Atau at least tadi yang paling gampang join deh, Andini sama Tresa. Kenapa kamu cuma join sampai yang tahap kedua nih, yang QR code kedua? Kenapa nggak join yang bawah? Boleh tahu nggak teman-teman? Boleh ikut jawab nggak nih? Boleh. Sepertinya sih yang saya lihat karena ada challenge di waktu kali ya, jadi sehingga orang jadi kesannya gitu buru-buru cepet-cepet gitu. Jadi hanya melihat berpatokan pada waktu sih, saya rasa sih itu sih Bu. Oke. Nah teman-teman di sini ya, itu betul ya. Jadi ini game for action, saya kasih sama teman-teman satu uji coba ya. Jadi tadi ada waktu, ada rules, ada hadiah, tapi nggak ada punishment kalau di sini. Jadi yang nggak ikutan harus keluar dari Zoom, jangan ya. Nggak kayak gitu ya. Kita nggak kasih punishment. Tapi teman-teman harus bertanya ya. Punishmentnya yang tadi barusan nggak ikutan, nanti di akhir di Q&A harus nanya doang ya. Nah, yang barusan di bawah bonus 30.000 itu sebetulnya kalau teman-teman cek QR code-nya di Landmarkom itu ada Linktree teman-teman. Linktree itu tinggal diklik follow. Dalam semenit itu bisa berhasil sampai 15. Nah, di sini sebetulnya secara, memang saya juga beberapa kali waktu bikin event Game for Action, jarang yang nyampe ke bawah. Nah, di sini teman-teman saya cuma mau share sedikit ya. Nanti kalau teman-teman ngerasa benar, teman-teman ambil. Kalau misalnya salah, jangan ikutin. Kita ini cenderung ketemu challenge yang susah, itu males. Nggak mau ngejar. Benar nggak teman-teman? Udahlah sampai sini aja cukup tuh, udah dapat 20.000. Nggak perlulah gue dapat lagi 30.000. Oke? Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar. Waktu saya bikin game ini, kita tuh cenderung ngerasa itu susah dulu. Padahal kalau teman-teman scan itu ada Linktree. Nah, kembali lagi ke skill. Kalau kita tahu skill, tahu Linktree, kita tinggal klik. Mungkin kan yang ada di bayangan teman-teman tadi di kepala, Bu Evelyn punya perusahaannya 15, satu aja nggak tahu yang mana gitu kan, apalagi 15 gitu. Mungkin ya di otaknya yang pertama.
Yang kedua, udahlah 20.000 aja cukup. Ya. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar. Hari ini pagi ini nggak hanya belajar tentang gaming for action, tapi belajar juga melihat introspeksi diri kita. Sebetulnya kita mampu, tapi seringkali skillnya mungkin nggak cukup. Akhirnya kita merasa nggak mampu. Nah, teman-teman bisa belajar di sini. Yang kedua, tadi saya kirim ke Tresa ya. Ke Tresa nggak ada masalah. Tresa bisa langsung kirim. Artinya game ini hadiahnya harus juga langsung dinyatakan orang real gitu ya. Gift-nya gue benar-benar dapet. Kalau gue gift-nya nggak dapet ya orang-orang atau timnya juga males. Nah, tapi tadi waktu saya mau kirim ke Andini nggak terdaftar nomornya di OVO, betul nggak Andini? Soalnya waktu saya mau kirim OVO, bilangnya nomor kamu tidak terdaftar. Iya. Betul ya? Nah, di sini juga teman-teman, kita bisa kebetulan belajar juga yang namanya kesiapan. Nah, kita pengen kerja, kita pengen bikin tim kita kerja, atau diri kita juga kerja, tapi kita sendiri kadang tidak siap. Nah, contohnya mau dapat hadiah pun, saya nggak bisa kirim nih ke Andini, karena dia nggak pakai OVO di nomornya dia. Jadi tadi waktu saya mengirim nggak bisa, tapi Tesya bisa langsung dapat hadiahnya. Nah, ini kita bilang dengan yang namanya game. Rules-nya jelas, hadiahnya jelas, dan butuh kesiapan timnya. Akhirnya kita main game, tapi waktu kita nggak menang, ya kita akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi tetap ya, Andini sama Tresya hari ini sudah jadi pemenang. Jadi kalau hari ini bisa menang, apapun yang kamu kerjain besok pasti sampai. Oke, tadi pelajarannya apa aja udah saya bahas, waktu saya nggak banyak. Ya, jadi penting tim bukanlah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama. Ini ingat baik-baik teman-teman ya. Kalau tim kita secara Inggris disingkat itu adalah together everyone make achievement. Artinya bersama-sama. Jadi kalau kita bekerja tapi kita tidak membuat achievement, itu bukan tim, tapi pekerja namanya. Jadi hati-hati waktu teman-teman startup mau bangun perusahaan atau mau bangun startup, carilah tim ya, bukan pekerja. Karena itu totally different ya. Banyak orang bilang punya tim nggak? Punya, tapi timnya nggak bergerak sendiri. Kalau kita nggak suruh, nggak bergerak. Kita nggak bikin gaming for action, nggak bergerak. Itu bukan tim teman-teman namanya. Itu namanya grup aja atau pekerja doang. Tim adalah sekelompok orang yang bisa saling percaya. Nah ini hati-hati ya. Jadi ini penting banget. Jadi bentuk langkah kecil sama tim ya, paling gampang misalnya kalau kamu adalah di bagian digital marketing atau di bagian sosial media, buat aja video Instagram story bareng-bareng. Karena mungkin beberapa orang pengen bikin Instagram story tapi malu. Tapi dibikin game biar semua orang rame-rame bahwa gue nggak sendirian. Nah orang itu akan ikut bersama untuk akhirnya bikin video Instagram. Dampak bagusnya buat perusahaan apa? Lihat perusahaan BCA, lihat perusahaan-perusahaan mobil sekarang. Hampir semua timnya bikin video Instagram story. Kenapa tuh? Ya biar bikin brandnya langsung dari timnya. Karena kembali lagi, saya ketawa, kamu ikut ketawa nular. Kalau saya gini, teman-teman juga mungkin, si Bu Evelyn kenapa gitu? Nah, kembali lagi ya, chief example of others. Misalnya berikutnya, membuat profile picture dengan template, membuat sebuah affirmation setiap pagi, hari ini mau deal atau mau bikin moto kayak tadi. Kita cek motonya ya, masih pada bangun nggak nih? Jadi Visto? Yes. Oke, jangan lupa ikut setiap hari Kamis ya. Berikutnya, Indogo? Everyone is CEO. Yes, ya ingat ya, CEO di sini adalah chief example of others. Siapapun kita akan membuat contoh buat orang lain. Oke, mungkin ada Q&A. Ini sedikit aja tentang saya. Saya memang ada pembicara. Kita juga punya event ngobrol enak soal bisnis setiap Kamis sore. Kemudian ini beberapa tentang kita di media. Bisa cari aja sih Visto Evelyn di Google. Kita udah banyak juga diliput media. Ya, ini channel-channel kita. Wah, saya belum masukin Pak Lutfi di situ ya. Nanti saya masukin foto Pak Lutfi. Oke, thank you. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ya, thank you Bu Evelyn, luar biasa nih. Waktu kita memang nggak banyak nih, masih tersisa 15 menit lagi ya sampai jam 11. Luar biasa. Tadi gamification menjadi game for action. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Bisa nggak sih game for action atau gamification ini kita terapkan di perusahaan yang notabene masih konvensional gitu ya, atau mungkin para jajaran manajemennya yang masih kolonial gitu ya. Pernah nggak Bu ada case seperti itu? Pernah menjumpai, nggak bisa nggak diterapkan kira-kira ya? Oke, kembali lagi ya. Waktu game terlisting di Play Store, game itu nggak bisa paksa orang. Yeah. Game itu hanya bisa memarketkan produknya dan butuh kesiapan hati dari orangnya dengan menginstal. Dengan install dia baru bisa main game, oke? Tapi kalau misalnya bicara tentang bisa nggak sih manajemen yang profesional pakai? Bisa, karena buat saya sampai hari ini perjalanan saya orang itu bukan nggak bisa tapi nggak mau. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau mau siapapun pasti bisa. Saya bilang kalau mau siapapun pasti bisa, oke? Nah tapi berarti artinya dari manajeralnya ada kemauan dulu, pasti bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Nah kurang lebih kayak gitu. Menjawab nggak tuh Pak Indra? Betul. Setuju sih Bu pernyataannya bahwa ya harus ada kemauan dulu sih gitu ya. Baik,
Selanjutnya, kalau ada yang mau interaksi langsung dengan narasumber kita untuk bertanya, silahkan. Pak Lutfi angkat tangan tuh. Silahkan, Bapak. Pagi Mbak Evelyn, Ibu Evelyn, Pagi. apa kabar? Nggak Seru mau luar banget biasa, nih. Pak. Baik aja katanya, Pak. Kalau luar biasa takut masalah ikut luar biasa, Pak. Keren ini. Thank you waktunya. Melanjutkan topik mengenai gamification. Kalau tadi Bu Evelyn sempat sharing ya, kita butuh tim yang bisa bareng-bareng lah ya, itu semangatnya bareng-bareng gitu kan. Kalau gitu, apakah berarti gamification ini lebih cocok untuk perusahaan yang jumlah membernya besar ya Bu ya, baru lebih efektif ya Bu? Atau Enggak juga. di tempat yang level seperti startup ini bisa Bu? Oke, aku Pengalaman Ibu bantu boleh jawab Bu ya. di-share Bu? Oke. Ya, silakan Bu Evelyn. Iya, Game for Action ini minimal 1 orang. Saya cuma bilang kalau secara rules ya minimal 1 orang. Artinya kalau kita adalah personal atau solopreneur di perusahaan startup kita, ya kita yang challenge diri kita dulu. Karena kembali lagi tadi ya, poin Game for Action itu adalah lomba. Ya kita berlomba. Nah lombanya sama siapa Bu? Sendirian. Lomba sama idola. Misal, waktu kita bikin startup, pasti kita punya lah. Aku pengen kayak Pak Lutfi, bikin jari fish. Ya udah lombain aja perusahaannya Pak Lutfi. Liatin IG-nya Pak Lutfi, larinya kemana? Aku ikut lari pas sama Pak Lutfi deh. Tapi enggak ya, kita berkolaborasi ya teman-teman. Kita enggak berlomba sama jari fish ya. Kita berlomba bikin chain bareng jari fish. Nah, jadi sendiri aja bisa. Nah, beres sendiri, nanti baru kalau misalnya udah mulai membanyak timnya, baru bikin Game for Action-nya di tim gitu. Jadi mau 2 orang, ya udah bikinlah 2 orang dulu. Mau 3 orang dulu. Karena kembali lagi, nggak ada 1 orang Jack Ma, nggak akan ada Alibaba. Nggak ada 1 orang Mark Zuckerberg, nggak akan ada Facebook. Nggak ada 1 orang Pak Lutfi, nggak akan ada Jarvis, teman-teman. Ya, baik. Ya. Bu Evelyn, berikutnya Bu Evelyn, boleh nggak sharing sedikit mengenai salah satu sampel mungkin yang dilakukan di internal buat teman-teman semua yang ada di sini, gamification yang dilakukan di Indogo gitu. Ini dalam bentuk divisi apa ya Pak? Karena divisi kan sebetulnya banyak ya. Kalau aku gamenya itu per divisi soalnya. Boleh minta 1 divisi nggak? Aku biar nanti kita langsung on divisi. Sales mungkin Bu. Sales ya? Ya. Oke, kalau sales tadi aku udah sempat share sih tadi waktu di slide. Jadi kalau sales itu kita punya target weekly, daily. Ya, jadi target weekly kita itu dalam 1 minggu itu 100. Jadi per hari itu 20. Dan dari 20 itu kita turun 5. Nah, beres 5 dari Zoom, 5 Zoom, deal-nya 1. Nah, nyampe deal 1, dia akan dapat sekian persen. Tapi kalau dalam seminggu, dia full achieve setiap hari, berarti artinya total 5, dia dapat tambahan bonus. Bisa seperti itu. Nah, terus yang nggak achieve gimana, Bu Evelyn? Push up. Oke. Case-nya seperti itu ya, Bu ya? Yes, di saya salah satu tim marketing, itu mereka yang bikin sih, bukan saya yang bikin. Jadi saya cuma approval aja. Jadi, Bu mau bikin seperti ini, silahkan. Jadi tim yang create sendiri ya Bu ya, bisa jadi dari masing-masing tim yang create gamification buat tim mereka sendiri juga gitu ya. Betul, bisa dari kita, bisa dari mereka. Tapi enaknya dari mereka. Nah, itu mungkin lebih apa ya? Lebih applicable kali ya Bu ya. Karena kalau kita yang nentuin kan kadang-kadang nggak applicable di lapangan gitu kan ya. Oke, to be honest saya back to person ya Pak. To be honest saya back to person. Karena marketing kebetulan kan orangnya striker and fighter ya. Marketing itu kan nggak ada yang malu-malu gitu ya. Biasa memang malu-malu juga kadang-kadang gitu kan kalau marketing ya. Tapi kalau tim lain juga sometimes nggak bisa dari mereka. Karena contohnya bagian back office atau administratif, kita kan nggak bisa pakai cara yang barusan gitu. Pakai cara nanti kalau kamu kalah push up, lo mereka kabur. Mereka tuh ngerasa push up itu hinaan yang paling hina gitu. Kalau orang marketing dikasih push up itu have fun. Setiap Sabtu tuh ada yang ada bulian gitu. Oh siapa yang push up gitu kan. Tapi kalau orang back office gitu disuruh push up, udah kamu kerja lah udah. Nah gitu seperti itu. Jadi bentuk game nggak harus seperti itu. Kita harus cocokkan dengan divisi. Misal kalau back office, ya karena memang mereka juga balik lagi bukan attacker ya, bukan ujung tombak. Mereka adalah imbas gitu kan, impact dari hasil, baru mereka dapat sesuatu. Ya paling kita cuma bisa bantu mereka pakai KPI atau Key Performance Index.
Jadi saat KPI mereka achieve, mereka dapat poin. Saat misalnya poinnya nggak aktif, ya tuntutan mereka bisa jadi keluar atau mereka misalnya ngapain. Nah, ini beda-beda nih setiap division. Kita nggak bisa pukul rata semuanya, punishment sama reward-nya sama. Kan back to person. Person itu kan secara psikologis ada 4 ya, nanti bahas di lain waktu ya. Berarti nunggu Jarivis undang lagi tuh. Asik. Itu Mas Indra. Dikodein tuh Mas Indra. Siap. Baik. Thank you Bu Evelyn sharingnya. Ya, ini saya penasaran nih. Yang tadi oke banget sih dari gamification menjadi game for action. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya. Apa sih Bu urgensinya ya menggunakan atau mengaplikasikan metode game for action ini terhadap company? Oke, for me secara dagang ya, secara usaha dagang, teman-teman mungkin tahu yang namanya HPP ya Pak Indra. Ya. HPP itu apa sih Pak Indra? Ya, harga pokok penjualan ya. Yes, ada orang bilang harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan. In my company, HPP yang paling pertama itu adalah happy. After happy is productive. After productive itu profesional. Dengan gaming for action, I can make my team happy. Yeah. Yeah, because they are happy, they can be productive, and because they are productive, they can be professional. Professional is not just about the competition or the competitiveness, but professional is about the salary also. That's the important. Jadi waktu mereka happy, mereka bisa naikin produktivitas, mereka bisa jadi profesional dan otomatis pasti bayarannya pun profesional. Seperti itu. Setuju Bu, setuju. Iya. Jadi tentunya ya tadi walaupun ini game untuk istilahnya have fun, tapi ujung-ujungnya ya meningkatkan profesional kita juga kan dengan orang artinya terchallenge juga secara diri sendiri atau secara tim yang ada di company masing-masing itu ya. Baik, ini sisa waktu kita di acara talk show ini sudah mendekati selesai ya. Mungkin kita next akan ngobrol lebih banyak lagi, luar biasa sharing-sharing knowledge-nya dari Bu Evelyn. Ya, satu pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan pamungkas untuk narasumber kita. Iya. Baik, jika tidak ada, mungkin kita akhiri di acara talk show kali ini. Terima kasih Bu Evelyn yang luar biasa di pagi hari ini memberikan pengalaman game for action-nya gitu ya terhadap kita semua. Makasih juga sharing-sharingnya. Makasih untuk para audiens yang join di acara G-Talk kali ini. Baik, akhir kata terima kasih semuanya. Saya ucapkan salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Makasih Bu Evelyn atas waktu dan kesempatannya. Makasih untuk Thank semuanya. you semuanya, sehat. Thank you Bu Evelyn. Ya, salam sehat semuanya. Sehat-sehat, Selamat Bu. siang, sehat-sehat Bu Evelyn. Oke, siang, sehat-sehat semuanya. Sukses always ya. Iya Bu. Amin.